Sampean kalau di rumah mau mengharamkan orang tahlilan, ya silahkan Pak. Tapi ketika keluar dari rumah, jangan menghakimi orang sebagai calon penghuni neraka, dan jangan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan sampean. Jadikanlah itu apa yang dikenang dari kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana. Jadikanlah balasan kami bagi mereka yang menzalimi kami. Wansurna 'ala man adana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu video dari Ustadz Riyad Bajre hafidhahullah taala, yaitu beliau ini diundang untuk menyampaikan dakwah di depan para pejabat. Nah teman-teman, jadi ada yang tidak menyukai Ustadz Riyad Bajre ini mengatakan bahwasanya Ustadz Riyad Bajre ini adalah penjilat penguasa. Itu salah deh teman-teman ya, itu sangat salah fatal. Karena isi dakwahnya Ustadz Riyad Bajre itu tidak berkaitan dengan menjilat penguasa. Namun begitulah isi dakwahnya sesuai dengan qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada unsur menjilat penguasa. Berbeda dengan Gus Miftah, ya saya sebutkan ya teman-teman ya. Lalu kemudian Gus Islah Bahrawi, itu ketika menyampaikan dakwah di depan para pejabat, pasti tidak terlepas dari tuduhan dan fitnah keji terhadap dakwah salafiyah, yaitu dakwah seperti Ustadz Dr. Khalid, Ustadz Dr. Syafiq Riza, dan Ustadz Dr. Firanda, dan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafidhahullah ta'ala. Dan mereka ini dituduh sebagai dakwah ataupun Ustadz radikal. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi saya ingin tampilkan yaitu apa sih dakwahnya Ustadz Riyad Bajre hafidhahullah ta'ala itu di depan para pejabat. Nah teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video dari Ustadz Riyad Bajre. Oke, mari kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa, amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Yang dari situ semua, seorang yang beriman meyakini bahwa apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan untuk terjadi di alam semestanya adalah berangkat dari pengetahuannya yang sempurna, keadilannya yang sempurna, dan kebijaksanaannya yang sempurna. Seorang yang beriman dan memiliki akal akan dapat menangkap hal ini dan dapat menangkap banyaknya solusi-solusi dan kunci-kunci permasalahan di dalam permasalahan-permasalahan kehidupan. Tidaklah seorang hamba berlingkungan sosial atau bersahabat kecuali pasti dengan seseorang yang serupa dan mirip dengannya, dengan seseorang yang memiliki kadar kesadaran beragama yang tidak jauh berbeda dengannya. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwah junudun mujannadah. Jiwa-jiwa manusia adalah tentara-tentara yang diatur barisan-barisannya. Faman ta'arafa minha talaf wa man tanakara minha ikhtalaf. Jiwa-jiwa yang saling nyambung satu sama lain, mereka akan berjalan bersama, dan jiwa-jiwa yang saling bertentangan satu lain, mereka akan saling mental. Demikian Allah jadikan sunnatullahnya di alam semesta. Tidaklah seseorang bersahabat dan berada di lingkungan sosial kecuali lingkungan sosial dan sahabat yang memiliki kesadaran yang sama atau tidak jauh dari mereka. Dari situ dapat kita tangkap bahwa manusia-manusia paling mulia adalah mereka yang bersahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan yang menjadi sahabat mereka adalah seseorang yang Allah pilih dan Allah utus di muka bumi. Manusia-manusia yang paling mulia juga adalah para hawariyun, yaitu para sahabat-sahabat Isa alaihi salam. Dikarenakan mereka bersahabat dengan Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus atas mereka. Dari hal ini dapat kita tangkap seseorang apabila hendak dia untuk melakukan perubahan diri, perbaikan diri, maka langkah awal yang harus dia ambil adalah carilah lingkungan sosial yang positif. Yang akan mewarnai nilai-nilai positif pada dirinya.
Karena sungguh manusia tak akan bisa lepas warna dari warna lingkungan sosialnya. Iya, betul tuh. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Dari situ Allah jodohkan setiap individu satu sama lain. Seorang wanita hanya mendapatkan seorang lelaki yang pantas baginya. Demikian seorang lelaki hanya akan mendapatkan seorang wanita yang pantas baginya. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Allah janjikan hal tersebut, at-thayyibatu la yankihu illa thayyibin, wa thayyibuna la yankihu illa thayyibat. Wanita-wanita yang baik tidak akan menikahi kecuali lelaki baik. Lelaki baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita-wanita yang baik. Demikian sebaliknya. Wanita-wanita buruk tidak akan menikah kecuali dengan lelaki-lelaki buruk. Lelaki buruk tidak akan menikah kecuali dengan wanita-wanita yang buruk. Dari sini dapat kita tangkap sebuah kesimpulan besar yang menjadi kunci solusi bagi permasalahan kehidupan. Di mana perbaikan rumah tangga, apabila seseorang hendak untuk memperbaiki pasangannya, maka agar dia tampakkan dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku berupaya memperbaiki diriku. Dari situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada pasangannya untuk memperbaiki dirinya. Karena bagaimanapun seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia pantas untuk dapatkan dari pasangannya. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Yang terakhir, ikhwati rahimakumullah, berangkat dari kemahatauan Allah, kemahabijaksanaannya dan kemahaadilannya, tidaklah Allah jadikan para penguasa dan pemimpin kecuali mereka yang layak bagi rakyatnya. Iya, betul. Gerombolan singa sungguh tidak akan dipimpin kecuali oleh seekor singa. Demikian gerombolan tikus, sungguh mereka tak akan dipimpin kecuali oleh seekor tikus. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan hal ini di dalam firman-Nya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami berikan kuasa kepada orang-orang yang zalim atas kaum yang berbuat kezaliman, berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Allah Maha tahu, Allah Maha adil, Allah Maha bijaksana. Dari situ dapat kita tangkap pemimpin-pemimpin terbaik umat adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangan kita lihat siapa pemimpinnya, tapi lihat rakyat macam apa yang mereka datang darinya. Rakyatnya adalah manusia-manusia dengan kesadaran beragama tertinggi, didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncullah Abu Bakar, Umar, dan lain-lain. Demikian apabila seseorang dapat memahami dengan baik, ia akan memahami konsep bernegara yang seharusnya, bahwa sungguh perbaikan pada sebuah negara tidaklah dengan cara menyalahkan, memaki, dan mencaci para pemimpin yang ada. Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang Allah takdirkan untuk berkuasa atas para rakyatnya. Tapi perbaikan berangkat dari perbaikan tiap individu, berangkat dari perbaikan keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan para keluarga kalian dari api neraka, yakni kenali agama dengan baik. Terapkan pada dirimu, istrimu, dan anakmu. Apabila setiap keluarga memiliki kesadaran yang baik demikian, akan terbentuklah dengan sendirinya umat yang baik, lingkungan sosial yang baik. Setiap lingkungan sosial yang baik memiliki kesadaran demikian, terbentuklah negeri yang baik, dengan sendirinya akan muncul para pemimpin-pemimpin yang baik. Maka kami doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada para penguasa dan para rakyatnya, memberikan perbaikan kepada para penguasa dan para rakyatnya, karena sungguh penguasa-penguasa yang baik hanya akan muncul dari rakyat-rakyat yang memiliki kesadaran yang baik. Iya, betul. Kemudian terakhir, wahati rahimakumullah, kami tutup apa yang kami sampaikan dengan doa. Doa yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam doakan bagi para sahabatnya di setiap akhir majlis, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berilah kepada hati kami rasa takutnya padamu, yang menjauhkan antara diri kami dengan maksiat-maksiat kepadamu. Wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Berilah kepada diri kami rasa taatnya, yang dengannya menyampaikan kami ke dalam syurgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwin bihi alaina masaibat dunya. Berilah kepada hati kami rasa yakinnya, yang dengannya terasa ringan bagi kami musibah-musibah dunia. Wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana.
Dan berilah kepada kami kenikmatan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, dan kekuatan kami selama kau masih berikan kehidupan kepada kami. Waj'alhul waritha minna. Jadikanlah itu apa yang dikenang dari kami. Waj'al tha'rana ala man zalamana. Jadikanlah balasan kami bagi mereka yang menzalimi kami. Wansurna ala man adana. Tolonglah kami menghadapi kaum yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina. Dan janganlah kau jadikan musibah kami pada agama kami. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Dan janganlah kau jadikan dunia ini keresahan terbesar kami dan tujuan dari ilmu kami. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan janganlah kau berikan kuasa ke atas kami mereka yang tak merahmati kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajre hafidhahullah taala, yaitu di depan para pejabat negara. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah orang-orang yang menfitnah, yang menuduh bahwasanya Ustadz Salafi ini adalah Ustadz radikal. Dan seperti Islah Bahrawi, teman-teman ya, saya sebutkan namanya ya. Karena ya mereka ini paling gencar kalau memfitnah Ustadz Salafi ini dengan julukan adalah Ustadz radikal. Dan bahkan mengatakan di dalam ceramahnya itu ya, jadi dakwah Salafi, Wahabi itu katanya adalah pintu masuk menjadi teroris. Katanya demikian. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajre, jadi beliau ini menyampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu tidak ada satupun celaan kepada pemimpin, ya. Jadi itulah isi dakwahnya Ustadz Riyad Bajre. Tidak ada celaan, tidak ada menjelek-jelekkan, misal Ustadz ini, ya seperti Islah Bahrawi ya, ketika berceramah itu disebutkan namanya Ustadz radikal. Subhanallah ya teman-teman. Jadi beginilah isi dakwahnya yang disampaikan oleh Ustadz Riyad Bajre kepada para pejabat negara. Jadi teman-teman ya, kalau kita ini ingin memiliki penguasa yang baik, yang jujur kepada rakyatnya, mengabdi kepada negara, itu harus kita dahului. Kita ini bagaimana ya? Perbaiki diri kita dulu ya di dalam keluarga. Kalau sudah kita perbaiki di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga, anak-anak kita, nanti akan menumbuhkan yaitu lingkungan yang baik, masyarakat yang baik. Nah, nanti muncullah pemimpin yang baik. Seperti pemimpin yaitu para salafus soleh, yaitu seperti sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi mereka ini digembleng oleh Nabi SAW langsung. Dan coba lihat rakyatnya bagaimana. Memiliki kesadaran, memiliki kejujuran, memiliki lingkungan yang baik. Maka muncullah pemimpin-pemimpin yang baik. Penguasa-penguasa yang baik. Nah teman-teman, jadi kita mulai yaitu dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Maka muncullah nanti adalah penguasa-penguasa yang baik. Itu sudah sunnatullah, sudah janji Allah SWT. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Riyad Bajre hafidhahullah. Masya Allah ya, jadi dakwah sunnah ini sudah semakin menyebar, bahkan para pejabat ya sudah mengundang ustadz-ustadz sunnah untuk berdakwah. Dan begitulah cara yang tepat untuk menasihati para pemimpin ataupun para pejabat negara, ya. Jadi tidak di belakang kemudian mengatakan ini pemerintah ini zalim ini dan itu, tidak. Nah, jadi Ahlus Sunnah itu menasihati pemimpin yaitu langsung ya di depan ataupun seperti Ustadz Riyad Bajre ya. Nah, itulah yang tepat cara menasihati pemimpin. Tidak seperti ada sebagian kaum muslimin itu ya begitu ya ucapan-ucapannya memaki-maki penguasa, pemimpin, itu bukan sifat Ahlus Sunnah ya. Ahlus Sunnah itu ketika menasihati para pemimpin, para penguasa, nah seperti yang tepat inilah ya, seperti Ustadz Riyad Bajre hafidhahullah.
Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Bahwasanya yang bisa kita ambil ilmu dari Ustadz Ridwan jadi adalah, jadi kita ini diawali dari keluarga kita ya. Kalau ingin memiliki penguasa yang baik, diawali dengan keluarga kita ini, dengan keluarga yang baik, lingkungan yang baik, maka muncullah penguasa yang baik. Itu sudah menjadi sunnatullah. Nah, teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.